Ya udah terang nasibnya. Tergaransi. Udah Nasib terjamin baik. auto upper deh kalau nggak salah. Iya auto upper. Oke. Iya. Kita lihat aja ini adalah Indonesia melawan Filipina. Dan mari kita dukung bersama-sama Indo Pride, mana suaranya? Yeay! Dan di kolom komentar sapu komentar-komentar negatif dengan bendera merah putih. Merah putih ya, benderanya jangan bendera yang lain. Tolong ditutup-tutup itu kata-kata negatif karena Bude ngajak kalian untuk mendukung perwakilan Indonesia RRQ. Game kedua seharusnya ini bakal jadi game yang cukup tricky untuk RRQ, nggak akan Yes. seperti game yang pertama tadi. Mereka menang dengan sangat meyakinkan dari awal sampai akhir snowballing. Kali ini Finn yang menggunakan Grok dan Masya-nya ditaruh di XP laner. Betul, tapi ada Pakito yang muncul ya sebagai XP laner untuk menjawab posisi dari Masya. Karena Pakito ini skillnya banyak. Oke. Jadi bisa untuk ngejawab Masya walaupun nggak 100%. Tapi ini gerakan awal udah keluar. R7 sampai harus join ke area mid lane melihat pergerakan dari Omega yang begitu mengerikan di area river. Rebutan Little Wanderer, tapi sayangnya RRQC harus kehilangan Little Wanderer yang pertama. Iya. Gak di retri, Albert masih ada retri. Karinanya yang mendapatkan Little Wanderer-nya mungkin dari segi positioning lebih ahead Karinanya, dan kalau untuk ngelihat matchup R7 melawan Renzio ini, Renzio-nya harus berhati-hati sih. Pakito gampang banget ke garuk di bagian atas 2 versus 1 situation. Wow, dari Kelra di arah top lane gak mau dikasih free space. Tapi tengok, Canu di area atas. Bom simbol dikeluarkan. Finn tersendat-sendat untuk kembali ke arah belakang. Harus sampai recall dan melepaskan coveran para teman-temannya. Sementara Ryzen, dia nyebrang langsung sendirian ke area bottom lane. Di area atas ada Albert yang juga nyebrang. Saling memirroring satu sama lain. Pergerakan yang sedikit mirip dari kedua jungler dua tim ini. Iya, dan ini memang yang harus dilakukan sama Albert Budi. Karena kalau ditabrakin, susah sebenarnya nabrakin Karina kalau posisinya apalagi pakai link gitu Ya. kan. Jadi ya ini udah menjadi pilihan yang sangat tepat sih. Mirroring aja, Mirroring. hindarin aja. Dan dari RRQ pun, R7 di area bottom lane dia masih bisa nahan. Renzio-nya farming dengan nyaman, terus menerus. Tapi tengok, Turtle berada di area bottom lane. Semua mulai bergerak ke arah Turtle Pit. Nah, kedua tim melakukan setup, tapi tampaknya kalau lihat dari situasi ini, Albert, hampir mendapatkan steal turtle, tetapi untuk turtle yang pertama berhasil diamankan Ryzen. Albert semua mundur, no. Revelation Dibuka dengan adanya Clay yang nggak bisa bertahan lagi. Sprint sudah di pop up, tapi Clay harus tumbang. R7 sendirian ngegaruk karena Renzio-nya mulai menghantam. Dan sendirian R7 dilawan sekampung oleh Omega dan harus terkapar di Oh, belakang. no. Tapi itu udah pilihan yang harus dilakukan sih. At least Iya. gamble ngedapetin satu lah untuk nyawanya dia. Tapi sayangnya backup dari Omega lebih cepat. Dan nggak cuma itu, rupanya dari sisi buff-nya juga di-rate oleh Omega. Iya, ini kerugian besar sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ juga. Karena ya kita tahu lah tadi mau coba steal turtle nggak dapet, buffnya ditabrak, itu wah rugi banget sih. terlalu gambling mungkin dari RRQ mungkin, tapi mau nggak mau mereka akhirnya decide, dan kadang-kadang gambling berhasil, kadang juga enggak. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton keseruannya juga pakai promo Grab, langsung scan QR code-nya atau gunakan kode MSCX Grab dan dapatkan diskon sampai dengan 20.000. Ngasih gue diskon dapat pulsa pula. Bisa sampai ketinggalan. Dan kayaknya RRQ agak sedikit ketinggalan dari segi point kill dan juga net worth. Tapi dikit banget sih. Mereka pun gak panik. Mereka gak ngelakuin desperate move. Gerakannya juga masih santuy. Ini kayak udah diperhitungkan juga dari segi match up-nya. Mereka harus lebih bermain cerdik Ya, untuk harus early. sabar sih. Harus lebih sabar dulu karena hero dia banyak nih kena counter. Sebenarnya kalau kita mundurin sedikit sampai turtle tadi, aku bilangnya lebih ke RRQ lebih greedy sih tadi. Lebih dia gambling yang sebenarnya persenannya tuh lebih unggul di lawannya gitu. Kurang wise bisa dibilang jadinya. Cuman oke, nggak masalah, masih tertinggal kurang dari 1000, berarti sebenarnya masih punya banyak peluang buat tim Indonesia mengembalikan keadaan. Tinggal kalau aku lihat juga mereka kontrol temponya cukup baik, nggak mau terlalu kemakan pace-nya dari Omega. Dan kita lihat nih ritme permainan, akankah ada kontes lagi? Cuman kayaknya RRQ belajar dari first turtle, mereka lebih memilih untuk mundur. Ya, sadar betul bahwa damage yang mereka berikan nggak akan cukup untuk melakukan kontes. Dari segi setup juga lebih susah untuk RRQC. Mereka menghindari peperangan di arah yang
tidak bisa mereka menangkan. Oke. Dari Skylar, farming dengan nyaman di area atas, tapi berhadapan dengan Kelra yang dua-duanya kayak dibiarin gitu aja. Iya betul banget. Dan Grok dari Finn ini selalu ngasih informasi yang penting gitu loh. Dia selalu ada di tempat Oh, Omega ini mau melakukan rotasi. baru dibilang dibiarin ya, ternyata enggak. Omega mulai melakukan pressure ke area top lane, menyadari bahwa kalau Skylar sampai jadinya lebih cepat dibanding Kelra, bahayanya udah sampai tingkat teratas. Parah. Ninu. Iya benar. Dan buat teman-teman kalian juga jangan mau ketinggalan, ada apa nih Bude? Tentu aja ada Transformer Pass. Kalian tinggal login dari tanggal 11 sampai 13. Selesaikan questnya. Claim Transformer Pass. Gunakan Transformer Pass buat draw hadiah menarik. Skin baru, efek recall. Terus battle Wow. emote. Pokoknya jangan lewatin ya. Mobile Legends Bang Bang dan MLBB X Transformers. Deng 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 deng. Piu, piu, piu. Gitu ya. Ada bunyinya. Ada sound effect-nya. Cuman Ada oke, sound effect. kembali ke Land of Dawn ini Omega masih leading dalam ekonomi 2000 RRQ Hoshi tertinggal. Dengan adanya Link, dengan adanya Cecilion, nggak menjadi masalah, nggak terlalu takut kalau memang harus dibawa ke arah late Chaknu. game. Nah, kita Chaknu. lihat. Oh, Chaknu dari belakang langsung ke arah Clay. Clay tidak bisa bertahan lama, crossbow tank pecah dan langsung memakan satu korban, yaitu Clay yang harus tumbang kedua kalinya di game kedua kali ini. Ya gimana ya, sprint dari Clay juga gak bisa menyelamatkannya ketika Kelra udah terbang. Udah, iya, weakness point-nya udah pecah semua. Cuman aku nggak nyangka sih, Chaknu berani banget ngebahas di situ. Dia lama loh. Dia ngebahas di dekat inner turret di tengah tadi tuh lama. Lama banget dan teman-temannya pasti di call untuk datang ke tengah dan akhirnya dapetin satu Clay. Rapi sih sebenarnya dari Omega di game kedua, kayak terasa beda banget sih sama game pertama. Wow. Ya, mereka kayak udah bisa membaca juga pola permainan dari tim RRQ. Sementara dari tim Omega bermain tarik ulur manis banget. 3 turtle objektif netral yang diambil oleh Omega itu ngeboost dari segi net worth. 3.300, 3 poin kill di menit yang ke-7. Tapi bukan berarti RRQ sih ketinggalan jauh. Mereka masih bisa farming, mereka masih bisa walaupun ketinggalannya tuh banyak objektif, tapi net worth-nya nggak sejauh itu loh. Iya, paling nggak dari segi hero-nya masih bisa match up nantinya Bude. Karena adanya Cecilion walaupun adanya One. Dan semangat RRQ, kalian juga semangat ya buat ngikutin MSC Pass yang lagi berlangsung. Bisa ngedapetin hadiah eksklusif. Ada skin baru partial loh MSC Yes. ini. Terus ada graffiti-nya juga. Tapi di tengah sini, Sanguine Cold dibuka maju ke area depan. R7 bersama dengan Pecah. Finn memberikan damage yang besar. Dan Kelra dengan adanya crossbow tank terbang ke area belakang. Nyaris saja menjadi korban. Dan Skylar masih bisa selamat, belum ada korban jiwa selain Max. Gila. Hanya Max yang menjadi korban. Hanya satu member saja, dan untungnya buat tim RRQ itu adalah teman-teman dari Omega. Dan ini kalau dilihat dari keadaannya, RRQ masih sedikit tertekan, cuman mereka juga masih compose, mereka masih tetap bisa sabar, nggak mau kemakan. Lihat goldnya, 3 member itu dari Omega. Yang berarti damage outputnya otomatis memang diunggulkan ke arah Omega. Itulah alasan mengapa RRQ Hoshi juga nggak mau terlalu overextend, nggak mau terlalu melakukan setup. Apalagi sebentar lagi Lord akan hadir. Yes, tapi dari tim RRQ Hoshi mereka lagi menahan-nahan juga, tetap Yes, farming. yes. Dan kalian nggak usah nahan untuk ikut MSC Live Carnival. Bisa ngedapetin banyak hadiah dan ada uang tunai. Buruan buka TikTok, buruan kasih dukungan untuk tim Indonesia yang lagi beradu. Mau kalian joget, mau bikin jedak-jeduk, apapun. Tunjukkan kreativitas dengan hashtag yang pastinya Indo Pride, We on MSC, Be on MSC, dan Supremacy. Supremacy. Untuk di bagian bawah Renzio dan juga Albert memberikan informasi. Oh, Albert tampaknya harus recall secara terpaksa. Dan ini adalah informasi di mana Omega bisa komit ke arah Lord. RRQ, Finn dan kawan-kawan harus... Oh, Albert. Sekarang berani banget. dia mau melakukan kontes Oh terhadap my Lord God. yang gak bisa didapatkan Tembak Soblet untuk kabur pula. Dak Dikduk Sir Clay juga hampir saja menjadi korban, ditinggal sendirian di arah depan. R7 Wow. harus menjadi pengalihan isu supaya core yang dimiliki bisa selamat. Oh ya gila itu gambling yang... Tapi selamat, Albert udah ngitung. Iya. Albertnya selamat dan siapa yang menyangka dengan darah seperti itu ada orang, ada manusia yang masih mau gambling di Lord.
Albert doang. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi item nih, Karina masih bermain dengan full defense ya. Ya. Sepertinya mau ke arah Winter Truncheon mungkin adanya satu magical damage tambahan walaupun dikit banget memang efeknya, tapi itu udah sangat membantu. Dan kalau kita melihat memang match up dari Albert sendiri itu untuk manjangin lane agak sulit. Dimana Renzio dengan Pakitonya dia membuat defense item hanya mengandalkan satu Bloodlust untuk offense-nya. Ini yang membuat Link Albert susah banget geraknya. Tapi sementara kalau kita menunggu Cecilion dari Clay juga, mungkin ketika udah item keempat nantinya itu bisa banget untuk menjadi damage dealer atau tumpuan bagi teman-teman dari RRQ. Groknya mendapatkan satu dan Renzio menjadi korban dan Lordnya masih hajar di bagian atas, Bre. Ya, sulit untuk disapu tapi tengok udah terbang dari crossbow of tank milik Kelvra. Berusaha untuk melawan defense RRQ sehingga ingin melepaskan ini fiturnya, sementara Albert di arah lini samping muncul memberikan damage. Tapi tengok, dari Omega juga mereka nggak mau extend lebih lagi setelah kehilangan Renzio. Iya, ini sebenarnya kehilangannya satu member satu persatu gini. Ini yang dibutuhkan RRQ Hoshi. Memang Ya. kesannya nggak banyak. Cuman lihat ekonominya masih tertinggal 5.000, hampir udah 6.000 bahkan. Dan mungkin buat kalian yang nggak mau ketinggalan juga, nggak mau tertinggal, kalian langsung aja ikut event dalam game Skin Transformers. Yap, jadi buruan lakukan draw dari tanggal 24 ke bulan lalu sampai nanti tanggal 7 bulan 7. Buat ngedapetin hadiah menarik. Pokoknya Transformer X Mobile Legends Bang Bang. Nih kalau Keren sih skinnya. 10 kali summon aja udah dapat skin tuh ya, Grimlock. Wah, Skin Roger ya. skin Rogernya ya. Oke. Ini yang asik-asik nih kelihatan nih di depan nih. Tapi Omega harusnya nggak bakal commit ketika Wen-Wennya jauh. Karena tanpa adanya Wen-Wen, mereka sulit untuk menjangkau Clay yang ada di arah belakang dan juga Skylar. Iya, dan mereka nggak berani untuk ke freeze lane juga. Karena kalau seandainya mereka freeze lane dan ada satu aja dari RRQ yang dapat farming itu bahaya banget sih. Yang aku suka ada dari ini sih, lebih ke arah dari one-one-nya yang masih menggunakan Wind of Nether, respect item juga, dia tahu Link masih bisa untuk ngekill dia. Sementara kalau dari itu Max kali ini bermain dengan brute force. Biar nggak ada poking-poking damage dari Albert mungkin atau dari Skylar yang cukup mengganggu, brute force adalah jawaban yang paling oke untuk Kiev. Nambah movement speed juga, nambah defense juga. Jadi secara general emang barang yang ya bisa dibilang lumayan efektif untuk seorang Eve. Untuk saat ini Lord sudah hadir. Omega lihat mereka mengontrol zoningnya dengan baik. RRQ mulai melakukan penetrasi. Ya, maju ke arah depan, sang Winclaw dibuka, Albert lagi dan lagi mengintai posisi dari arah Lord. R7 sebagai frontliner dari RRQ Hoshi, tahan badan juga. Udah dua bareng hilang dan nyaris satu lagi crossbow of tank. Memecahkan Panis. dari R7, mulai dibalikin. Kelvra akan menjadi korban untuk pertukaran R7. Dan ini RRQ Hoshi bisa untuk melakukan fight balasan. Dan yang didapatkan lebih mahal, kematian pertama untuk Kelvra. Iya, terlalu mahal, terlalu overextend dan bahkan R7 tuker Kelra ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Kita lihat tetapi Omega tidak berdiam diri. Mencari pelan-pelan pembukaan opening dari Kufra, dari Renzio juga. Dan untuk saat ini masih even. Omega belum berani komit ke arah Lord dan RRQ nggak mau kasih Lord secara gratis. Ya, dari RRQ tarik ulurnya manis banget. Albert maju ke area depan, bouncing ball dikeluarkan. Albert akan sedikit kewalahan. Tapi Finn datang sebagai penyelamat. Backup yang sangat cepat. Ditutup dengan adanya barrier dari Finn. Omega nggak panik pula. Mereka masih menduduki area Lord dengan sangat kuat. Pertahanan dari keduanya berasa banget. Gesekan tak bisa dihindari. Dan Lord hanya bisa menjadi saksi. Maju mundur. Lordnya kayaknya menurutku jadi bad juga sih. Iya, Ya. ini bisa banget ditabrak lagi sama Albertnya karena Retribution juga ready, namun Caknunya pas banget di bagian tengah. Finn udah di area depan diputar, tapi dari Lord berhasil di-retry oleh tim Omega. Sementara Finn harus menjadi korban. Albert nyaris saja tumbang Albert. satu tetes darah terakhir. Renzio begitu horor dari area sampingnya. Gak ada retry juga. Finn udah berusaha sekuat tenaga sih. Iya, Tapi iya, kan iya. putarannya Power Nature-nya bisa sih. Tapi ternyata enggak. Retry dari Ryzen masih on. Dan Lord jatuh ke tangan tim Omega. Dia Demon Slayer juga, terus dia ada Retribution, ya damage-nya pasti lebih besar lah. Apalagi dari Finn sendiri juga dia kan tank. Dan ya bagus banget tadi gameplay dari Caknu ya. Kenapa? Karena Caknu nutupin linknya Albert sampai nggak bisa bahkan ke arah Lordnya tadi. Jadi tidak ada kontes yang dilakukan. Walau ya mungkin mereka tahu ketika Albert dengan linknya, dengan Retributionnya itu bisa banget untuk nge-steal Lord dengan mudah. Jadi ya
daripada gambling di situ mending gak usah kasih dia ke arah Lord, dan itu yang Ya, terjadi tadi. benar terjalankan, eksekusinya juga matang. RRQ kali ini defense R7 menerima damage banyak banget dari 4 member. Mampukah R7 masih keluar? Yes, Lord udah mulai charge di bagian atas, tidak bisa melakukan defense. Base turret di bagian atas dari RRQ harus hilang. Omega mereka tidak gegabah, mereka nggak langsung cari opening, mereka Council. juga pelan-pelan mendorong minion. Direlakan satu tapi Caknu dari arah samping sana Tyrant Refine sekarang R7 saja. RRQ Hozi pertahanannya sedang diuji. Tengah sudah hancur, bottom lane akan menjadi sasaran selanjutnya bagi tim Omega. Berusaha untuk melakukan sekuat tenaga defense terkuat dari RRQ sedang diuji. Habis-habisan karena Omega terlihat gak ada yang mau balik. Mereka nahan di area depan base milik tim RRQ. Tapi Albert, tengok betapa licinnya, dia udah ada di mana. Di area purple di ujung sana, dipaksa. tapi pemain dari Omega mereka nggak peduli. Real world manipulasi dibuka, Finn di area depan sana memakan damage terlalu besar dan harus tumbang. R7 menuju ke arah Caknu, tapi Caknu juga masih bisa kabur. RRQ Hozi, mereka sudah kehilangan Finn dan juga R7. Tempest Ability dikeluarkan tapi bisa berhasil menyelamatkan diri dari tim Omega. Albert jadi korban dan Skylar pun demikian tersedak. Clay seorang diri melawan 5 member dari tim Omega. Ini Wah, akan minionnya menjadi masuk. bahaya besar, bencana besar untuk tim RRQ Hozi di game yang kedua. Clay sendirian dan Face pun harus direlakan untuk tim Omega. Game kedua kali ini Indonesia harus puas membagi poin dengan negara Filipina Omega 1-1, di mana di game kedua kali ini memang